Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Maulana Ramadan, NPM 1921020110. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang pernikahan. Jadi pengertian pernikahan, nikah. Nikah merupakan perjanjian hukum akad untuk membolehkan seseorang laki-laki memanfaatkan seseorang wanita untuk menikmati kenikmatan yang awalnya mulanya merupakan perbuatan yang diharamkan menjadi perbuatan yang dihalalkan dengan telah mengutarakan akad yang benar. Jadi di sini juga ada menurut Muhammad Abu Isroh jadi nikah adalah akad yang memberi faedah hukum kebolehan untuk mengadakan hubungan suami istri antara seorang pria dan seorang wanita serta mengadakan tolong menolong dan memberikan hak-hak dan kewajiban antara mereka. Berikut ada dasar hukum. Ada dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zariyat ayat ke-49. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tazakkarun, yang artinya dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingatkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya dari Ibnu Mas'ud berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, hai para pemuda, siapa di antara kamu yang mampu menanggung beban nikah, maka kawinlah karena pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Berikut adalah rukun nikah. Yang pertama, mempelai laki-laki. Yang kedua, mempelai perempuan. Yang ketiga, harus ada wali. Yang keempat, dua orang saksi laki-laki. Yang kelima, ijab kabul. Syarat nikah. Jadi syarat nikah mempelai laki-laki. Yang pertama, tidak ada hubungan mahram dari calon istri. Yang kedua, kemauan sendiri atau merdeka. Jadi yang ketiga, yang jelas identitasnya. Jadi jika ingin mencari laki-laki itu harus jelas identitasnya. Yang keempat, tidak sedang menjalankan ikram. Syarat mempelai perempuan. Jadi syarat mempelai perempuan itu, yang pertama, tidak ada halangan syar'i. Yang kedua, tidak berstatus suami atau yang masih sah. Jadi tidak diwajibkan untuk menikah jika sang perempuannya masih berhubungan suami istri. Yang ketiga, tidak ada hubungan mahram. Yang keempat, tidak dalam keadaan iddah. Yang keempat, kemauan sendiri atau merdeka. Yang kelima, yang pasti kalau ingin menikah harus jelas identitasnya. Yang ketujuh, tidak sedang menjalankan ikram. Syarat-syarat wali. Yang pertama, syarat-syarat wali yaitu laki-laki. Yang kedua, balik. Yang ketiga, sehat akalnya. Yang keempat, tidak dipaksa. Yang kelima, adil. Yang keenam, tidak sedang ibadah mukram. Syarat-syarat saksi. Yang pertama, laki-laki. Yang kedua, balik. Yang ketiga, sehat akalnya. Yang keempat, adil. Yang kelima, mendengar dan melihat. Yang keenam, tidak dipaksa. Yang ketujuh, tidak sedang ibadah ikram. Yang kedelapan, paham bahasa yang digunakan untuk ijab dan kabul. Syarat ijab dan kabul. Yang pertama, ijab dilakukan oleh wali atau yang mewakilinya, sedangkan kabul dilakukan oleh mempelai laki-laki yang mewakilinya. Atau syarat ketat, keduanya harus mumayyiz. Yang kedua, dilangsungkan dalam satu majelis. Kemudian antara ijab dan kabul tidak boleh diselingi
dengan perbuatan atau kalimat yang dapat memisahkan antara ijab dan kabul. Yang ketiga, keduanya tidak boleh kontradiksi. Yang keempat, ijab kabul dilakukan melalui lisan serta didengar oleh masing-masing wali, saksi maupun kedua mempelai. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.